wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin mu'minin ba'da an kana fi murtatimatin bil jahalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa habibuna wa qurratu a'yunina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita orang yang beriman, menjadikan kita orang yang selamat daripada zaman-zaman kebodohan. Dan di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang begitu banyak, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Selawat beriring salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung, yang diagungkan oleh Allah yang Maha Agung, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan selaku kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami cintai dan kami muliakan guru besar kita bersama, Al-Alim Al-Alama Al-Arif Billah Sayyidina Syekh Al-Habib Sagga bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga Allah senantiasa meninggikan derajatnya abadi di surga di sisinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan keberkahan atas ilmu dan karamatnya kepada kita semua, serta kepada Umi Wahidah serta keluarga beserta Habib Muhammad Waliullah. Semoga Allah senantiasa memanjangkan umurnya dalam sehat walafiat, mengabulkan segala hajat dan cita-citanya, serta menjadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, melanjutkan pelajaran yang kemarin masih di dalam bab yang sama, yaitu faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal yang menerangkan dalam hakikat ilmu fikih dan keutamaan daripada ilmu fikih tersebut. Baiklah, langsung kita masuk kepada pelajaran selanjutnya. Musannif berkata, wa yajibu alaihi ilmu ma yaqulu lahu bi qadri ma yu'addi bihi wajib. Dan wajib atas seorang murid mengetahui apa yang akan terjadi kepadanya dengan kadar apa yang ia akan menunaikan dengannya yang wajib. Jadi maksudnya kita harus belajar untuk diri kita, yang mana nanti keseharian kita akan berkaitan dengan segala sesuatu yang kita pelajari. Jadi ilmu yang kita pelajari ini jangan sampai menjadi sia-sia karena tidak terpakai di kemudian hari. Artinya, apabila kita ingin menjadi seorang pedagang, kita harus tahu ilmu dan paham ilmu tentang perdagangan. Ketika kita ingin menjadi seorang ulama, maka kita harus belajar pokok-pokok ilmu dasar agama, baik masalah syariat, hakikat, tarikat, dan ma'rifat, dan lain sebagainya. Kemudian musannif melanjutkan, li'anna ma yatawassalu ilaihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhan. Karena yang menjadi perantara dengannya kepada mendirikan sesuatu yang wajib, maka itu menjadi wajib. Contohnya, kita mau sholat, sebelum sholat kita harus berwudu. Berwudu ini menjadi perantara kepada sholat, maka wudu itu menjadi hukumnya fardu, walaupun sesungguhnya wudu itu hukumnya sunnah. Menjadi wajibnya dia karena untuk menegakkan sholat, maka wajiblah kita berwudu ketika kita hendak sholat. Wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Dan segala sesuatu yang menjadi perantara dengannya kepada mendirikan sesuatu yang wajib menjadi wajib. Maka wajib bagi orang yang mau sholat untuk dia berwudu. Nah, wudu di sini diwajibkan karena ingin mendirikan sholat. Wakadzalika fis shaum waz zakat in kana lahu malun. Dan begitu juga di dalam berpuasa. Wajib berpuasa bagi yang mampu. Kalau tidak mampu maka diganti puasa di hari yang lain, seperti ketika sedang sakit, sedang haid, sedang menyusui, atau orang tua yang sudah rentak, itu tidak wajib puasa. Wazakat in kana lahu malun. Dan apabila dia berzakat jika ia mempunyai harta.
Maka tidak wajib zakat bagi fakir miskin, tetapi wajib bagi fakir miskin menerima zakat di situ. Jadi harus dipahami betul-betul tentang agama. Tidak semua wajib itu menjadi keharusan, tetapi ada yang wajib tapi menjadi hukumnya mubah kalau memang tidak ada. Seperti contohnya zakat. Ketika dia menjadi orang miskin, tidak wajib dia mengeluarkan zakat, tapi wajib menerima zakat. Wal haju in wajaba alaih, dan haji apabila diwajibkan kepadanya. Wajibnya haji kapan? Ketika kita sudah manistata'a ilaihi sabila, mampu mengerjakan haji. Apabila yang kita tinggalkan sudah ada bekal, dan kita pun yang meninggalkan ada bekal ongkos untuk ibadah haji ketika kita berada di Mekah dan di Madinah, dan tidak merepotkan yang di rumah. Artinya kita meninggalkan bekal makanan, sandang dan pangan untuk yang di rumah. Wa kadzalika bil buyu' in kana yatadir, dan begitu juga wajib berdagang apabila dia berjual beli. Wajib di mana? Wajib mengetahui tentang etika perdagangan. Jangan sampai perdagangan itu menjadi bai'ul gharar. Apa bai'ul gharar? Jual beli tipu daya. Barangnya asli, palsu dibilang asli. Si penjual tahu. Contoh madu, ini bukan madu murni, tapi ditambahin dengan gula. Dia bilang ini madu murni. Maka ketika itu jatuh sudah menjadi bai'ul gharar, jual beli yang menjatuhkan kepada tipu daya, yang mana sebelah pihak tidak tahu kalau barangnya itu palsu. Nah, itu tidak boleh di dalam jual beli. Maka harus tahu hukum seperti itu di dalam jual beli. Dan bagi kita yang sudah tahu hukumnya itu tidak benar, maka jangan dilanjutkan perdagangan yang seperti itu, atau kita sebagai pembeli jangan dibeli lagi karena merugikan sebelah pihak. Qila li Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu taala, dikatakan kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu taala, ala tusannifu kitaban bil zuhdi, wahai Imam, apakah engkau tidak mengarang sebuah kitab tentang zuhud, yaitu sikap tidak menggemari dunia. Zuhud itu sikap tidak suka atau tidak cinta kepada dunia, artinya memakai dunia secukupnya untuk sekedar menunjang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu zuhud. Maka Imam Muhammad bin Hasan berkata, qala sanabtu kitaban fil buyu', aku mengarang kitab tentang jual beli, yakni az-zahidu man yataharrazu an syubuhati wal makruhat fit tijarah, yakni orang yang zuhud adalah dia yang menjaga dirinya dari perkara syubhat dan yang dibenci, makruh di dalam perdagangan. Jadi ketika kita ingin berhati-hati di dalam agama, hendaklah pahami yang mana boleh, yang mana tidak boleh. Yang boleh itu kita kerjakan, yang tidak boleh kita harus tinggalkan. Jadi jangan lihat orang, tapi lihatlah agama. Bagaimana agama memandang. Di dalam jual beli, di dalam kita menjalankan agama, jangan ikut golongan, tapi ikutlah agama. Kebanyakan golongan itu mementingkan satu golongannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab sucinya Al-Qur'an, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap satu golongan cenderung suka kepada golongan tersebut. Nah, jadi di sini kita, kembali saya ulang, kita diajarkan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang menunjang kepada yang wajib menjadi wajib. Segala sesuatu yang menunjang kepada yang fardu maka menjadi fardu, walaupun sebenarnya hukumnya itu sunnah. Begitu. Dan di dalam berpuasa pun masih ada ilat, pengecualian bagi dia yang tidak mampu mengerjakan puasa, maka boleh bayar fidyah atau mengqadha puasanya di bulan-bulan yang lain. Sebagaimana yang Allah terangkan di dalam kitab suci Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah faman kana minkum maridan aw
ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Di ayat itu diterangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, niscaya kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Ayyam ma'dudat, hari-hari yang telah dibatasi oleh Allah. Siapa yang menemui bulan itu hendaklah dia berpuasa. Kalau memang di antara kalian ada yang sakit maka atau pergi jauh, maka bisa menggantinya dengan hari-hari yang lain. Harapan saya kepada anak-anak, pahami yang mana perkara itu untuk menunjang yang wajib, maka dia akan menjadi wajib. Seperti tadi saya contohkan tentang berwudu, maka wudu itu menjadi wajib ketika kita menegakkan sholat wajib, tetapi menjadi sunnah ketika kita membaca Al-Quran. Dan yang kedua, seperti puasa dan zakat, wajib tapi ada pengecualian. Pahami baik-baik. Jadi di dalam agama itu tidak ada keharusan, tetapi adanya tentang rukhsah, keringanan. Yang ketiga tentang haji, wajib haji kapan ketika kita mampu. Dan berjual beli, kalau kita ingin berjual beli, pahami tentang hukum subhat, bai'ul gharar dan lain sebagainya. Kiranya ini yang saya dapat sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anakku sekalian. Rajin-rajin di rumah, berbakti kepada orang tua, jangan lupa sholat 5 waktu tepat pada waktunya, baca wirid pondok. Insya Allah kalian tergolong murid-murid yang taat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.